No. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film dengan judul Don't Hang Up yang telah rilis pada tahun 2016. Film ini akan berkisah tentang beberapa anak muda yang berurusan dengan seorang pria misterius karena sebuah kesalahpahaman. Mereka pun harus memutar otak untuk keluar dari cengkraman sang psikopat. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kejadian tepatnya pada pukul 3:30 pagi. Seorang wanita yang bernama Miss Colbain mendapatkan telepon dari seorang petugas kepolisian. Si petugas mengatakan bahwa ia dan timnya sedang dalam aksi penangkapan 2 orang perampok yang terlihat masuk ke dalam rumah Miss Colbain. Colbain pun sangat kaget dan mengatakan bahwa saat ini suaminya sedang keluar kota dan saat ini juga ia hanya bersama anaknya yang berada di kamar yang lain. Petugas pun mengatakan bahwa saat ini Miss Colbain hanya perlu tenang, jangan kemana-mana dan jangan menutup telepon. Miss Colbain pun hanya diam dan menunggu instruksi selanjutnya dari Pak Petugas. Namun tiba-tiba ia mendengar salah satu tim mengatakan bahwa si perampok membawa anak Miss Colbain. Sontak Miss Colbain panik sampai ia menjatuhkan ponselnya dan kemudian keluar kamar. Ia pun tak menghiraukan ponselnya lagi, yang kemudian terdengar suara teriakan lantang dan mengatakan, di tempat yang lain terlihat beberapa anak muda yang mana mereka adalah pelaku prank tersebut. Ini dia operatornya yang bernama Roy dan 3 teman lainnya yang bernama Mosley, Brady dan juga Sam. Mereka memiliki sebuah akun di sebuah platform yang bernama Liberty TV dan menamai akun mereka sebagai Monkey Prank 69. Dan postingan prank mereka tadi mendapatkan jutaan view yang membuat mereka sangat puas dengan hasil prank mereka. Beberapa bulan kemudian di sebuah pagi yang cerah, terlihat sebuah rumah yang mana pemiliknya adalah salah satu dari pemilik akun prank monkey tersebut yang bernama Sam. Hari itu di dalam rumahnya Sam terlihat begitu murung menatap akun sosmednya karena hari itu ia baru saja diputuskan pacarnya yang bernama Peyton. Selain itu ia juga mendapatkan sebuah notifikasi pertemanan dari seorang anak perempuan bernama Izzy. Namun ia tak menanggapi pertemanan tersebut. Tak seberapa lama teleponnya berdering dan setelah diangkat tak ada jawaban dari si penelpon. Dan di saat yang sama seorang monkey prank yang lain bernama Brady datang mengagetkannya. Brady berusaha menghibur temannya dan mengajaknya berjalan-jalan. Namun Sam lagi suntuk dan tak mau kemana-mana. Akhirnya Brady mengajaknya ngedrink dan kebetulan orang tua Sam sedang tak di rumah sampai akhir pekan. Brady lalu mengajak membuat prank telepon lagi, namun Sam tak mau. Karena itu lelucon yang menyebabkannya diputuskan sama pacarnya yang bernama Peyton. Namun Brady terus memaksa hingga mereka pun kembali memulai prank mereka hari itu. Prank mereka kemudian dimulai dari tetangga Sam yang bernama Larry. Mereka memesan sekotak pizza yang mereka pesan di toko pizza tempat mantan pacar Sam bekerja. Sam sangat kesal pada Brady karena mau mengeprank pacarnya. Namun Brady mengatakan bahwa ia sudah men-setting ponselnya ke mode private. Jadi nomornya tak akan terbaca oleh si penerima. Setelah itu mereka mulai menikmati prank yang mereka buat ke banyak orang dan mempostingnya ke akun sosmed mereka. Hingga pada suatu momen mereka terdiam karena seseorang yang mereka prank malah menceramahi mereka dengan kata-kata datar dan tanpa ekspresi. Selain itu ia juga memperingatkan kalau ia akan datang untuk menghapus senyum dari wajah mereka yang begitu puas melihat penderitaan orang lain. Dengan wajah kesal kemudian Brady menutup teleponnya. Mereka kemudian ke jendela melihat pengantar pizza datang. Dan ternyata itu adalah salah satu tim monkey prank yang bernama Mosley, yang kebetulan ia juga bekerja di toko pizza tersebut. Di kejauhan mereka tertawa melihat temannya sendiri. Mosley ternyata tahu kalau itu adalah ulah 2 temannya. Ia kemudian ke rumah Sam dan melabrak mereka berdua. Mosley kemudian pergi setelah Sam membayar pizza mereka. Tak lama kemudian ponsel mereka kembali ditelepon oleh pria misterius tadi. Ia mengatakan bahwa malam ini ia sudah punya rencana untuk mereka berdua. Merasa mendapatkan ancaman dari korban prank mereka, Brady menutup teleponnya kembali. Si pria misterius terus menelpon mereka berulang kali, tapi tak mereka jawab. Mereka kemudian punya ide untuk menjadikan si pria misterius konten dari video mereka.
Dan kemudian mereka berdua menjawab panggilan pria misterius tadi. Namun wajah mereka tiba-tiba mengkerut ketika si pria misterius mengetahui nama lengkap mereka, alamat detail mereka. Bahkan ia juga tahu kalau Sam dan Brady baru saja mengeprank tetangga mereka yang bernama Larry. What did you say? Brady Mannion. Mereka pun mulai menurunkan ego dan meminta si pria tak memperpanjang masalah tersebut. Namun si pria misterius sudah terlanjur ingin membuat kapok mereka berdua dan mengatakan akan membuat kejutan lain buat mereka malam ini. Ia juga mengatakan bahwa ia biasa dipanggil dengan sebutan Mr. Lee. Setelah itu tiba-tiba pintunya diketok-ketok seseorang. Setelah mereka ke depan, ternyata itu adalah Peyton yang datang membawa sekotak pizza buat mereka. Peyton kemudian masuk dan ternyata Sam dan Brady tidak ada memesan pizza hari itu. Dan Peyton juga tidak tahu karena ia hanya diminta Mosley untuk mengantarkan pizza mereka. Karena Mosley lagi tidak enak badan setelah mengantarkan pizzanya Larry. Saat Peyton pergi, ternyata Lee yang masih ditelepon mengatakan bahwa dialah yang memesan pizza tersebut. Lee terdengar puas dengan prank pertamanya. Ia juga berpesan jangan sampai mereka menutup telepon, kalau tidak mau keadaan bertambah keruh. Mereka pun mengabaikan Lee dan menutup teleponnya. Setelah itu ponsel Brady berdering. Seseorang mengirimkan pesan dan mengatakan bahwa mereka jangan pernah menutup telepon. Mereka pun mulai memutar otak tentang siapa Mr. Lee sebenarnya. Mereka pun sempat berpikir kalau itu adalah Mosley temannya, karena tak banyak orang tahu nomor telepon Brady. Namun tebakan mereka salah. Tiba-tiba sebuah akun bernama Easy mengirimkan sebuah foto dua orang terikat. Namun wajah mereka tidak jelas serta berisi caption, "Ini bukan Mosley, tebaklah lagi." Ponsel Sam kemudian berdering lagi. Dan di dalam telepon Mr. Lee mengatakan bahwa Sam benar kalau mengira ini bukanlah prank dari Mosley. Di saat Sam bingung, di saat bersamaan Brady menerima pesan gambar lagi yang berisi foto kedua orang tuanya yang sedang terikat. Dan mulutnya juga disumpal. Keadaan mulai tak terkendali, mereka mulai bingung harus berbuat apa. Mereka kemudian menutup telepon dan menelpon 911. Namun sayang, ternyata operator 911 digantikan oleh suara Mr. Lee. Mengetahui ponselnya sudah disabotase, Sam kemudian memakai ponsel Brady. Dan saat menelpon kembali 911, kembali Mr. Lee lah yang menjawab panggilan mereka. Mengetahui semua telepon di rumah Sam sudah dikuasai Mr. Lee, Brady berniat keluar meminjam telepon tetangganya. Namun ia kembali menerima pesan yang melarangnya untuk kemana-mana. Jika ia masih keluar, kedua orang tuanya akan dibunuh. Mereka kemudian kembali mendapat panggilan untuk melihat ke layar TV. Dan di sana mereka tak bisa berkata-kata melihat seorang pria bertopeng di depan salah satu teman mereka yang bernama Roy. Yang mana Roy adalah sang operator dari prank Monkey 69. Ia terlihat diikat dan kemudian dibekap dengan plastik oleh pria tersebut. Roy kemudian perlahan-lahan tewas kehabisan nafas. Dari telepon Mr. Lee mengatakan bahwa kematian Roy hanyalah pemanasan untuk acara utama buat mereka. Setelah itu layar TV memperlihatkan orang tua Brady yang tengah diikat di kursi. Setelah itu Brady kembali menerima pesan sebuah video yang memperlihatkan Mosley sedang dibekap dan meminta-minta tolong. Setelah itu semua lampu tiba-tiba padam dan kemudian menyala hanya di tangga menuju kamar Sam. Sam berpikir Mr. Lee ada di rumahnya, begitu juga Mosley. Ia kemudian ke atas sementara Brady masih di depan layar TV. Saat Sam di atas, Brady yang masih menatap layar TV ditawarkan sebuah deal oleh Mr. Lee. Yang mana kesepakatannya, jika Brady ingin orang tuanya selamat, ia harus membunuh Sam. Sementara itu di lantai atas, Sam ternyata diprank dengan suara seseorang di sebuah speaker. Yang ternyata Mr. Lee meletakkan sebuah speaker di dalam lemari. Ia pun sadar kalau Mr. Lee sempat masuk ke dalam rumahnya. Ia kemudian memeriksa ke pintu belakang, namun rupanya di sana ia malah menemukan mayat Mosley. Saat Sam meratapi mayat Mosley, Brady kemudian datang. Dan kembali ia cuma bisa menangis dan meratapi kepergian temannya yang lain. Brady kemudian kembali ke depan dan ia mendapatkan telepon kembali untuk segera menghabisi Sam. Namun ia menolak dan ia kemudian memberitahu Sam tentang tawaran Mr. Lee tadi. Dan Brady sekarang lebih memilih orang tuanya mati daripada ia harus membunuh temannya sendiri. Setelah memikirkan hal tersebut matang-matang, mereka berniat pergi untuk mencari bantuan.
Namun saat mereka beranjak pergi, tiba-tiba layar TV menampilkan pacar Sam yang direkam dari kejauhan. Dan kemudian ia ditangkap. Namun saat Sam melihat ke depan dari jendela, ia hanya menemukan mobil pacarnya dan tak melihat pacarnya di depan. Dan sekarang Sam malah tak mau pergi dari sana, karena ia tahu kalau ia pergi dari sana, Peyton yang disandra pasti juga akan dibunuh oleh Mr. Lee. Selain itu ia juga memaksa Brady untuk tetap tinggal di sana. Namun Brady malah marah-marah dan memukul Sam. Ia juga mengatakan bahwa percuma tinggal karena mungkin saja orang tuanya dan juga Peyton sudah mati. Sam berusaha menahan Brady hingga mereka berdua saling tarik-menarik dan menyebabkan mereka terjatuh, dan kemudian kepala Brady terbentur dan sekarang ia pingsan. Sam lalu menatap layar TV dan menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk kebebasan Peyton. Mr. Lee kemudian muncul di TV dan mengatakan ia harus membunuh Brady. Sam lalu mengambil pisau dan mengikat Brady. Brady terus meronta-ronta, namun Sam mengatakan kalau ia pergi, semua orang akan mati termasuk Peyton. Yang perlu mereka lakukan saat ini adalah mencari tahu alasan kenapa Mr. Lee melakukan itu pada mereka. Sam yakin Mr. Lee pasti punya alasan tersendiri. Tiba-tiba semua lampu padam dan TV menyala. Kemudian terlihat seorang anak perempuan di layar TV. Sam seketika teringat tadi pagi ia menerima notifikasi sebuah request dari seorang anak perempuan bernama Izzy. Sam langsung melihat profil Izzy dan di sana ia menemukan foto-fotonya dan teman-temannya. Ternyata akun Izzy tersebut sudah membutuhkan aktivitas Sam dan kawan-kawannya selama berbulan-bulan. Setelah itu ia kembali ke layar TV dan melihat video adegan hot Brady bersama pacarnya Sam yang bernama Peyton. Dan Brady sengaja merekam adegan tersebut dari beberapa kamera. Sam yang kesal lalu menghajar Brady. Ia merasa cemburu atas apa yang telah Brady lakukan terhadap pacarnya. Ia kemudian kembali ke layar TV dan menanyakan keadaan Peyton sekarang pada Mr. Lee. Namun Mr. Lee hanya menampilkan orang tua Brady yang tengah terikat. Pandangan Sam seketika mengarah ke sebuah jam dinding di mana orang tua Brady diikat. Dan ternyata rekaman video tersebut bukanlah siaran langsung karena terdapat perbedaan 2 jam dari waktu yang sekarang. Jadi video tersebut direkam 2 jam sebelumnya. Sadar ia telah dibohongi, Sam kemudian melepaskan ikatan Brody dan kembali menyuruh Mr. Lee menampilkan Peyton dan orang tua Brady dalam siaran langsung. Mr. Lee kemudian menampilkan video real time yang memperlihatkan kedua orang tua Brady yang sudah tewas. Dan itu dilakukan di rumah Brady. Setelah itu lampu kembali padam dan terdengar seseorang masuk dari pintu belakang. Sam lalu mengecek ke pintu belakang dan pintu belakang sudah terbuka. Brady kemudian datang dan menyarankan agar Sam segera pergi ke kantor polisi karena kemungkinan Peyton juga sudah tewas. Mereka berdua lalu sepakat keluar dan menuju ke pintu utama. Dan saat Sam keluar, Brady kembali mengunci pintu. Ia menyuruh Sam pergi mencari bantuan, sementara ia akan berhadapan dengan Mr. Lee untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Sam yang sudah di luar melihat sebuah mobil van putih di depan rumahnya. Ia kemudian memberanikan diri membuka mobil tersebut. Dan di dalam mobil ternyata terdapat sebuah laptop. Dan saat ia masuk lebih dalam, ia menemukan pacarnya disekap di sana. Di tempat lain, Brady yang tak menemukan Mr. Lee di dalam kemudian ke halaman belakang rumah. Dan saat berada di sana, ia menemukan mayat Mosley sudah berpindah ke ayunan. Padahal ia tadi yakin sekali melewati mayat Mosley di pintu belakang. Ia pun berpikir ternyata selama ini Mr. Lee memindahkan mayat Mosley dan kemudian ia menempati posisi mayat Mosley. Sam di lain tempat yang telah mengeluarkan Peyton dari mobil mendengar teriakan Brady. Ia lalu menyuruh Peyton pergi mencari bantuan, sementara ia menyusul Brady. Sam yang tak bisa masuk ke dalam kemudian ke halaman belakang. Dan di sana ia juga melihat mayat Mosley di ayunan. Ia kemudian masuk ke dalam dan berusaha menemukan Brady di seluruh sisi rumah. Dan tak lama kemudian ia mendengar jeritan Peyton di halaman belakang rumah. Sam lalu keluar dan melihat Peyton ternyata menjerit karena melihat mayat Mosley. Saat ia melihat Sam, di saat yang sama Mr. Lee muncul di belakang Sam. Sam kemudian menghajarnya sampai Mr. Lee berhasil dilumpuhkan. Namun saat ia membuka topeng Mr. Lee, betapa syoknya mereka. Ternyata itu adalah Brady yang dipakaikan topeng dan pakaian Mr. Lee. Mulutnya juga disumpal sehingga ia tak bisa bicara. Sam pun tak punya kesempatan menyelamatkan nyawa temannya tersebut.
Sam pun sangat menyesal karena yang ia bunuh adalah temannya sendiri. Di saat mereka tengah berduka, tiba-tiba muncul Mr. Lee di depan mereka. Sam kemudian menanyakan apa alasan dibalik semua kekejaman yang Mr. Lee lakukan. Mr. Lee mengatakan bahwa ia hanya membalas atas apa yang ia dan teman-temannya lakukan beberapa bulan yang lalu. Dan kita kembali dibawa ke awal cerita film ini, di mana pada saat itu Miss Colbain yang diprank Sam dan kawan-kawannya tidak mengetahui kalau itu adalah prank dari Prank Monkey 69. Karena pada saat itu ponselnya terjatuh ke bawah ranjang, sehingga ia tidak bisa mendengar kalau itu adalah prank dari mereka. Miss Colbain yang sangat panik kemudian mengambil pistol suaminya dan menembak penampakan yang keluar dari kamar anaknya. Dan ternyata yang ia tembak adalah Izzy putrinya. Miss Colbain yang tak kuat menahan kesedihan tersebut ikut menembak dirinya sendiri. Dan faktanya, Mrs. Colbain adalah istri dari Mr. Lee. Setelah itu Mr. Lee kemudian mengeluarkan pistol dan terdengar suara tembakan. Beberapa saat kemudian Sam tersadar di dalam rumah dengan pisau dan pistol di kedua tangannya. Ia kemudian kembali keluar dan melihat keadaan Peyton yang ternyata sudah tewas tertembak. Dan Mr. Lee sudah pergi dari tempat tersebut. Sam sangat syok dengan kepergian pacarnya. Dan tak lama kemudian petugas kepolisian sampai di tempat Sam dan menangkapnya. Dan film pun diakhiri dengan siaran yang memberitakan pembunuhan yang dilakukan Sam terhadap teman dan pacarnya, yang dilatar belakangi rasa cemburu dan sakit hati. Dan wajah Mr. Lee yang sebenarnya masih belum terungkap sampai akhir film. Oke teman-teman, jadi seperti itu alur cerita film kali ini. Meskipun Mr. Lee tidak diperlihatkan sosok sebenarnya, tapi bisa disimpulkan bahwa ia melakukan itu semua hanya untuk membalas kematian istri dan anaknya. Meskipun yang dilakukan Sam dan kawan-kawannya hanya sekedar prank, tapi kalau sampai menyebabkan korban jiwa, mereka harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dan itu semua adalah balasan dari Mr. Lee untuk mereka semua. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata saya Asta undur diri. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sehat selalu dan kita kembali bertemu di video berikutnya.